barusan aja saya sih dari market ya, dari video bahasa Indonesia. Nah, tiba-tiba papasan banget gitu sama bolehlah umat di sini. Di mana ada papasan? Bisa kan hanya sama segitu ya? Iken ya, Iken sama satu lagi satu Baby. Ya, saya tanya mau kemana? Ya saya tanya dong. Dia bilang kemana? Saya enak badan. Lah, enak badan apa pergi gitu loh. Ya, zaman sekarang pergaulannya mesti. Jadi tolong bantu pantau ya. Kita kalau sudah terjadi sesuatu tuh nanti menyesalnya seumur hidup. Jadi kalau memang dari rumah niatnya atau izinnya ke wihara ya ke wihara aja gitu. Kalau memang ini saya nggak mau itu, ya juga bisa saya. Iya jadi sama. Jadi saya nggak enak badan, juga enak badan sama semua. Tapi saya ibaratnya kita tugas juga. Kalau saya tugas juga kayaknya. Terus saya juga memang ini loh, aku ngapain di rumah gitu. Apalagi nanti lihatnya mikirnya apa, kondisinya bertambah ya, bisa ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita happy juga gitu ya. Kita memang juga udah kasih makanan batin buat kita gitu ya. Jadi jangan disalahgunakan dengan izin berwihara tapi ke mana-mana. Atau memang yang perlu sekali ya kenal kesini gitu, jadi jelas ya. Kalau dibantu dimantau orang ini kemana, boleh juga nanti di WA-in. Kalau itu coba kembali kan kita kan bertanggung jawab juga sama orang tua ya. Oke, terima kasih, itu aja sih, kita hanya saling mengingatkan aja. Ya setelah ini kita kita mendengarkan saya jawab dari Bapak Guru. Saya panggilannya Bapak Guru, dipersilakan Bapak Guru. Baik, selamat malam Namo Buddhaya. Bapak Ibu sehat? Harus sehat ya. Walaupun batuk-batuk tetap kita harus bersyukur hari ini bisa datang ke sini. Artinya kita masih memiliki kekuatan ya. Kita bersama-sama tak lupa memberikan penghormatan kepada guru kita Sang Buddha. Kita bersiap menghadapi. Mari kita bersiapkan jadi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, sebenarnya saya tadi nggak kesiapan. Suruh sharing apa langsung disuruh ke depan ya. Pada malam hari ini tentunya kita mengucapkan syukur kita kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, karena dengan banyaknya permasalahan hidup kita, capek, kesel, nggak happy, tapi malam hari ini Ibu Bapak telah menunjukkan kepada diri sendiri di depan altar Buddha, datang ke wihara untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita menyadari bahwa perbuatan baik itulah membawa kebahagiaan. Ini penting ya. Jadi hari
di ujung kulon, jauh sekali. Saya tadi nyampe sini jam 5:30. Luar biasa. Di mobil saya muter matanya ngantuk saya. Ya. Mengajarkan apa Asada itu? Ingat, hari raya dalam agama Buddha itu ada berapa? 4. Ya. Ada 4. Tangan saya begini, tapi saya ngomongnya 4. Ya. Apa itu? Waisak, Asada, Katina, Magga Puja. Hari ini kita memperingati hari raya namanya Asada. Tadi Bante Mongsik menyampaikan. Asada itu apa sih? Hari raya agama Buddha di mana Sang Buddha membabarkan dharma pertama kali. Tadi disampaikan kepada siapa ya? Sang Buddha membabarkan dharma kepada 5 orang. Yaitu namanya Pancawagya atau 5 pertapa. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa Sang Buddha sebenarnya itu setelah mencapai penerangan sempurna itu akan berpikir, saya mengajarkan kepada siapa ajaran yang bagus ini. Ya, akhirnya datanglah namanya Brahma. Makanya kalau ada biku membaca parita, namanya Aradhana jangan di sana, betul ya? Ya, yang Brahma Caloka Dipati Sampati. Intinya adalah Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma karena ada beberapa makhluk yang memiliki sedikit debu. Sedikit debu di sini artinya apa? Kekotoran batin. Apa itu kekotoran batin? Loba, dosa, moha, keserakahan, kebodohan, dan hal-hal yang negatif yang lainnya. Ya. Lalu dengan permohonan Brahma Sampati ini akhirnya Buddha ingin mengajarkan dhamma. Dia ingat gurunya, ada 2 guru waktu itu, namanya Uddaka Ramaputa dan Alara Kalama. Tetapi saudara sekalian, gurunya ternyata sudah meninggal dunia. Karena meninggal dunia memberikan siapa nih? Kan gak semua orang bisa dikasih penjelasan tentang agama Buddha, dharma yang diajarkan oleh Buddha. Maka apa yang dilakukan oleh Buddha? Dia teringat temannya. Teman siapa? Teman pertama Siddhartha waktu bersama-sama bertapa. Kan bertapa namanya 5 itu. Ya kan? Makanya di India itu ada namanya golongan-golongan yang ekstrim untuk mencapai suatu tujuan akhir yang membahagiakan menurut pandangan mereka. Akhirnya Buddha ini menemui 5 pertapa itu. Pertama juga 5 pertapa itu berpikir gini, itu pertama Siddhartha gagal itu. Gagal, dia berpikir seperti itu. Tetapi karena pertama Siddhartha sudah mencapai kebuddhaan, maka lambat laun 5 pertapa ini menghormati Buddha. Ya, menghormati Buddha. Maka 5 pertapa ini ada satu, tadi Bante Mongsik menyampaikan, ada satu biku atau namanya siapa tadi? Bante Pondanya. Ya, ada 5 pertapa itu, Pondanya, Gadia, Bapak, Manama, Asaji, itu 5 pertapa. Pada saat itu juga 5 pertapa ini menjadi muridnya Buddha dan bertahap mencapai namanya tingkat kesucian. Tadi juga sudah disampaikan, tingkat kesucian dalam agama Buddha ada berapa? Ada 4. Ya. Apa? Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Jadi ada tingkatannya. Kalau sekolah ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, begitulah. Ya. Karena Buddha ini mengajarkan kepada 5 pertapa, apa yang diajarkan yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Jadi yang kita pelajari begitu banyak itu intinya adalah di Dhamma Cakkappavattana Sutta, yaitu 4 kebenaran mulia.
kita berpikir agama Buddha ceramahnya penderitaan itu dicapai, tetapi penderitaan itu ada realistis, memang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa ada penderitaan? Karena ada keinginan. Semakin keinginan kita banyak, semakin menderita. Buktinya apa? Contoh, kalau di wihara Bapak Ibu ingin ada keinginan kan, tempatnya enak, nyaman, ya kan? Keinginan di sini, belum keinginan nanti di rumah, belum keinginan nanti di mana. Keinginan kita banyak, apakah keinginan itu tercapai semua? Tidak kan? Pengen bakso, ada bakso, ya kan? Pengen dapat gaji tinggi, ternyata enggak. Pengen kerja serius, gimana bos? Macam-macam kan? Itulah realita dalam kehidupan kita. Makanya disampaikan oleh Buddha, kita bisa membedakan namanya keinginan dan kebutuhan. Mana yang kita utamakan? Yang mana? Antara keinginan dan kebutuhan yang kita utamakan yang mana? Kebutuhan. Makan, ya, sandang, papan, pangan itu utama. Jalan-jalan nomor 2 nanti. Jangan gengsinya gede. Kalau kita nggak punya, kan kita menimbulkan permasalahan baru. Ya, permasalahan baru. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha mari bertahap sedikit demi sedikit kebajikan kita lakukan. Untuk apa? Untuk deposit kita di usia tua ataupun nanti meninggal dunia. Ya, kita mau minta pertolongan ke siapa? Jangan sampai gini. Kita pengen minta doa ke semua orang, ke kita, sedangkan kita nggak pernah baca parita, nggak pernah ke wihara, nggak pernah, kan susah. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang. Walaupun orang bilang begini, nggak ke wihara nggak apa-apa, yang penting berbuat baik. Teorinya memang betul, tapi prakteknya agak gampang, ya kan? Saya nggak ke wihara, tapi omongan saya nggak pernah ngomongin teman-teman saya, itu ngomong aja bener. Saya nggak ke wihara, yang titip aja ke Buddha. Kan ada begitu ya. Saya titip ya ke wihara karena Pak Buddha kamurin saya ke wihara. Ya saya di rumah aja, yang ini berbuat baik. Ya, itu teori-teori itu memang betul, tetapi pemahaman kita itu belum selevel daripada orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kalau seperti kita, ya belajar bareng-bareng dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan, karena itu akan membawa ingatan kita sampai kita meninggal dunia. Karena perbuatan itu seperti bayangan kita. Bayangan kita tidur, bayangan kita ikutin tidur. Kita lari, ikutlah lari. Selesainya kapan? Selesainya kalau kita meninggal dunia. Itu udah selesai. Mau dikremasi, mau dikubur, selesai. Coba kalau kita sekarang, kalau di sini lari aja soal pasti ngikutin. Kita tidur, pagi-pagi nongol lagi. Ya, jadi bayangan itu ibaratnya perbuatan kita, baik ataupun buruk. Kalau baik, berbahagialah. Kalau nggak baik, ya terimalah. Terimalah, kalau orang bilang, terima karmamu. Gitu. Tetapi bukan pembalasan ya. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Makanya tadi dibacakan mati mesarana anya budo mesarana bara. Artinya apa? Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha lah, Dhamma lah, Sangha lah, sesungguhnya pelindungku. Berkat pernyataan ini semoga Anda selamat dan sejahtera. Jadi tidak ada perlindungan lain bagi kita sebagai umat Buddha. Pelindung kita adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha yang disebut sebagai Triratna. Buddha adalah sebagai guru, Dhamma adalah ajaran, Sangha adalah apa? Sangha? Perkumpulan para biku yang mengembangkan menjalankan sila dan vinaya. Sila itu apa? Moral, aturan. Makanya kita umat Buddha diajarkan namanya sila, namanya apa tadi dibaca? Panatipata Wiramani, namanya apa? Pancasila. Ya,
Tetapi kadang kita Pancasila cuma baca kayak orang nanti bakal manusia pada tidak mau bunuh, tidak mencuri, tidak berzina dan sebagainya. Ya, harusnya kita ingat ya 5, tapi beratnya luar biasa. Tapi kita berlatih. Mau berlanjut lagi ada berapa? Kalau bukan biku itu bisa melaksanakan 5 dan 8. 8 namanya Ata Sila. Biasa dilakukan cek canggu. Bulan gelap, bulan terang. Nah kalau versi Theravada bulan itu kalau nggak salah ada 4 kali. Ya. Untuk apa? Untuk latihan kita. Ya, untuk latihan kita. Oleh karena itu, mari gunakan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan baik dengan tetap mengikuti ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, mungkin itu saja. Karena tadi udah capek jalan jauh. Mungkin ada yang bertanya. Silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab. Nanti kalau nggak bisa saya minta bantuan Romo dan jawab. Tenang ya. Jadi di belakang saya itu ada. Nanti Romo bawa jawab. Silakan. Mungkin ada yang bertanya yang minimal tentang ajaran Buddha. Jangan tanya kehidupan ya. Kehidupan Bapak Ibu sudah jago. Gak usah tanya ke saya. Nanti tanya ke Romo London. Saya udah mau duluan nih. Ya. Kalau tentang agama Buddha secara teori mungkin saya bisa jawab. Tetapi kalau kehidupan itu agak berat. Anak berkembang sore dalam ini ibu kualat banget. Silakan, mungkin ada yang bertanya silakan. Silakan. Gak ada yang tanya? Artinya sudah paham semua. Jadi susah. Belajar agama Buddha sudah ngerti, sudah paham, ya. Berarti nanti kapan-kapan ngomong, nanti usul kapan-kapan ada di sana ngomong. Karena menurut saya itu di sana penting ngomong. Wisudi, iya. Wisudi itu menurut saya bukan nggak ada nggak apa-apa. Kalau menurut saya wajib harus. Kenapa seperti itu? Karena wisudi itu menyatakan diri kita di depan altar Buddha, para biku, para romo, kita beragama Buddha. Orang bilang, yang penting perbuatannya. Betul. Itu kalau orang udah tinggi oke lah. Tapi kalau kayak kita, itu wajib harus. Kenapa? Karena tanpa ada itu, kita mikirnya apa? Kadang kita itu sok-sok bijaksana. Kadang ya, yang penting berbuat baik, yang penting berbuat ini. Makanya kalau kita itu bertahan, ya nanti romo dan atur itu ada di sana atau di sufi. Dan kita juga punya nama Buddhisnya, ya kan? Jadi ketika sudah ada nama itu minimal apa? Oh, aku udah Buddhis ini, ya kan? Apakah butuh pengakuan? Harus. Kenapa? Karena banyak orang Buddha yang masih malu. Agamanya apa? Muslim, gitu kan? Kristen, enggak. Apa? Buddha. Malu, ya. Kenapa malu? Karena ketika dikasih ngerti. Contohnya apa? Saya itu ngajar di SMA. SMA waktu itu pernah sampaikan. Terutama di altar aja lah. Kenapa harus ada bunga? Kenapa harus ada dupa? Kenapa harus ada lilin? Anak-anak jawabnya apa? Yaitu karena saya ngikutin orang tua. Itu satu. Ada yang juga menyampaikan begini. Yang karena kita kan ingin panggil Buddha, ingin panggil dewa. Ya, jadi ini penting agar apa? Agar kita memiliki pemahaman agama Buddha yang benar, bukan asal ikut-ikutan, ya kan? Karena kalau sekali kita memberikan pandangan salah, sampai meninggal dunia pandangan kita salah. Makanya pentingnya kita memberikan pandangan yang benar, sehingga apa? Sehingga kita di depan altar itu juga paham betul. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak lihat TikTok sekarang lagi ramai tentang perdebatan antar agama. Seru banget. Kita sebagai umat Buddha yang lihatin aja, kalau saya ikut-ikutan. Ya, lihat kan? Wah, seru sekali saya nonton. Tetapi yang Buddha cuma lihatin. Artinya apa? Perlu yang saya sampaikan adalah perlunya kita belajar agama Buddha, teori yang dibaca harus ngerti. Jangan hanya pokoknya berbuat baik, nanti dasarnya ngerti. Kenapa? Baik menurut saya belum tentu baik menurut Bapak Ibu, betul kan? Betul kan? Ada orang bilang
agama Buddha baik apa enggak? Enggak. Bohong ya bohong, baik ya baik. Saya itu mencuri Bapak Ibu, curi itu dana. Orang bilang, ada orang bilang itu baik itu, tapi kan tulis baik apa enggak? Ayo, baik ya, mencuri dikasihkan maaf, kasihkan orang yang punya. Baik apa enggak? Ini belum yakin ini. Gak baik dong, ya kan? Karena hasil dari ya kalau cadangnya nggak benar lah. Orang lain tetap bilangnya baik, karena apa? Memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Masa kita berjuang mencuri karena untuk memberikan kepada orang miskin? Enggak ya? Setuju ya? Oke. Gak ada yang tanya? Terima kasih. Baik, karena nggak ada yang tanya, saya cukupkan. Ya, semoga niat baik hari ini Bapak Ibu meniatkan membacakan marita suci, meditasi, berdana, senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua yang hari ini hadir, sehat, lancar, yang punya toko lancar, yang punya masalah sanggup untuk menghadapinya. Semoga para leluhur juga ikut berbahagia melihat kita semua melakukan perbuatan hari ini. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan hari ini dapat berbuah pada waktu yang tepat, sehingga kita selalu berbahagia, selalu senang seperti apa yang kita inginkan bersama-sama. Selamat malam Bapak Ibu dan Namo Buddhaya. Saya kembali kepada pemimpin Puja Bakti. Terima kasih kepada Romo Prapto atas doa dan sananya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.